Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Salam sehat buat kita semua. Jika kita membaca kitab suci, sering terpikir oleh kita, apakah Yohanes Pembaptis itu reinkarnasi dari Elia? Yohanes Pembaptis tidak mungkin reinkarnasi dari Elia, karena alasan sederhana bahwa kita tahu bahwa kematian atau akhir dari kehidupan duniawi seseorang menghasilkan keputusan yang pasti, menentukan apakah kita terikat di surga atau tidak, seperti yang dijelaskan dalam Katekismus Gereja Katolik. Kematian mengakhiri hidup manusia sebagai waktu terbuka untuk menerima atau menolak rahmat ilahi yang dinyatakan dalam Kristus. Setiap orang menerima ganjaran kekal dalam jiwanya yang tidak berkematian pada saat kematiannya dalam penghakiman tertentu yang merujuk hidupnya kepada Kristus. Apakah masuk ke dalam berkat surga? Melalui suatu proses pemurnian atau penyucian, atau segera atau hukuman langsung dan kekal? Surat untuk Ibrani menggemakan hal yang sama. Manusia ditetapkan untuk mati sekali, dan setelah itu datang penghakiman. Gagasan tentang reinkarnasi menyangkal hal ini, sehingga menimbulkan siklus kematian dan kehidupan reinkarnasi yang tak ada habisnya. Meskipun Elia secara teknis tidak mati, reinkarnasi bukanlah kemungkinan teologis yang nyata. Jadi sesuatu yang lain harus terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Elia memiliki pelayanan kenabian yang sangat penting. Mulai dari satu Raja 17 sampai dengan 2 Raja-Raja 2. Dia muncul dalam masa krisis di bawah pemerintahan Ahab dan melakukan beberapa mujizat. Banyak di antaranya menggambarkan mujizat dari Juru Selamat Yesus Kristus. Misalnya, dia membangkitkan anak seorang janda dari kematian. Faktanya, meskipun secara umum dianggap bahwa mujizat kurang lebih ada di mana-mana dalam kitab Perjanjian Lama, kenyataannya adalah mereka sangat banyak berkumpul di sekitar zaman Musa dan Elia dan Elisa. Seperti disebutkan, Elia tidak dikatakan mati. Sebaliknya, saat ia mewariskan pelayanannya kepada putra rohaninya, Elisa, Elia dibawa ke surga dengan kereta berapi. Karena pentingnya pekerjaan Elia yang dinamis dan karena dia tidak benar-benar mati, sebuah harapan berkembang di antara para nabi bahwa Elia akan kembali sebagai pendahulu dari kedatangan Tuhan yang pasti. Ini paling eksplisit dalam tulisan terakhir para nabi-nabi. Nabi Malaki yang pelayanannya kemungkinan besar dimulai sejak 450 sebelum Masehi. Dia menulis, "Lihatlah, aku akan mengutus kamu, Nabi Elia, sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat." Malaki 4 ayat 5. Pelayanan Malaki berlangsung sekitar 400 tahun setelah kepergian Elia dari surga. Lebih lanjut, Malaikat 3 ayat 1 kemungkinan besar diambil dari Yesaya 40 ayat 3, di mana Malaki menyatakan, "Sesungguhnya aku mengutus utusanku untuk mempersiapkan jalan di hadapanku." Kesamaan terlihat dengan bagian Yesaya dalam pengulangan kata mempersiapkan dan jalan. Yesaya menulis, "Sebuah suara menangis di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan." Faktanya, Injil Markus dimulai dengan mengutip Malaki 3 ayat 1, tetapi menghubungkannya dengan Yesaya. Dengan kata lain, Markus memahami perikop Malaki dan Yesaya sebagai satu kesatuan, menguraikan satu utas yang memungkinkan dia untuk melihat keduanya dengan latar belakang Yesaya. Seperti yang tertulis dalam Nabi Yesaya, "Lihat, aku menyuruh
utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Suara orang yang berseru di padang gurun, persiapkan jalan Tuhan, luruskanlah jalannya. Injil mengutip bagian Yesaya ini untuk menetapkan konteks pelayanan Yohanes Pembaptis. Misalnya berbicara tentang Yohanes Pembaptis, Matius menulis, "Karena inilah dia yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ketika dia berkata, suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan." Perlu juga dicatat bahwa Yohanes Pembaptis menyerahkan pelayanannya kepada Yesus di Sungai Yordan, tempat yang sama di mana Elia menyerahkan pelayanannya kepada Elisa. Dan Yesus sendiri secara eksplisit, Yohanes Pembaptis memenuhi harapan kembalinya Elia. Berbicara tentang Yohanes Pembaptis, Yesus menyatakan, "Lihat, Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Sungguh, saya katakan kepada Anda, di antara mereka yang lahir dari wanita yang tidak pernah muncul, seorang pun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Namun, dia yang paling kecil dalam kerajaan surga lebih besar dari dia." Dari zaman Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan sorga telah mengalami kekerasan untuk semua nabi dan hukum bernubuat sampai Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang. Ajaran yang sama muncul juga dalam catatan Lukas tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, yaitu bahwa Yohanes akan datang dalam roh dan kuasa Elia. Ketika Yesus mengucapkan dari salib kata-katanya yang terkenal, "Eli, Eli, lama sabatani," "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Beberapa di antara kerumunan berpikir dia memanggil Elia, karena nama Elia dalam bahasa Ibrani terdengar seperti bentuk semit dari Tuhanku, Tuhanku, atau Eli, Eli, menunjukkan kepada kita contoh harapan orang Yahudi akan kembalinya Elia. Harapan ini juga terlihat dalam tanggapan para murid terhadap pertanyaan Yesus. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Mereka menjawab, beberapa mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain mengatakan Yeremia atau salah satu dari nabi. Jadi, harapan orang Yahudi akan kembalinya Elia dan harapan bahwa kembalinya dia akan menandakan kembalinya Allah Israel ke Sion menimbulkan pertanyaan, apakah Yohanes Pembaptis adalah reinkarnasi Elia atau tidak? Meskipun mungkin karena alasan teologis, bukan itu masalahnya. Keseluruhan diskusi ini menyiratkan sesuatu yang mendalam. Itu berarti bahwa Allah Israel, Yahweh, telah kembali kepada umatnya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dari sudut pandang perjanjian baru, tidak ada alasan untuk memaksakan pembacaan yang terlalu literal tentang kembalinya Elia. Sebaliknya, Yohanes Pembaptis adalah Elia baru, sama seperti Yesus adalah Musa baru dan Daud baru. Ini adalah masalah tipologi, di mana tokoh-tokoh dalam perjanjian lama menunjukkan realitas yang lebih besar yang akan datang dalam perjanjian baru. Perjanjian lama adalah sebuah cerita yang mencari sebuah akhir, menimbulkan suatu harapan dan ekspektasi yang terkadang dipenuhi dengan cara yang mengejutkan dan tidak terduga. Kalau kita pikir-pikir, kita melihat apa yang Tuhan lakukan, tetapi hal-hal seperti itu hampir tidak begitu jelas dari sisi lain tabir sebelum Kristus. Sekedar memberikan satu contoh,
Gereja dapat dipahami sebagai kerajaan Daud yang berupa-rupa. Artinya, gereja terkait dengan tetapi melampaui kerajaan Daud di bumi. Secara nyata, kerajaan Daud memberi bayangan dan menunjuk kepada gereja sebagai harapan kenabian. Tetapi juga pemenuhan ini muncul dengan cara yang mengejutkan dan agak tidak terduga. Jadi, tipologi sering berfungsi seperti analogi yang memerlukan suka atau tidak suka dalam hal bagaimana itu digenapi di dalam diri Kristus. Membaca kitab suci dari inti gereja berarti menyelaraskan diri dengan irama penyelenggaraan ilahi dan berusaha memahami gerakan keselamatan ilahi dari yang perjanjian lama ke perjanjian baru, dari duniawi ke surgawi, dari alam kepada rahmat. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kemampuan kita untuk masuk ke dalam firman kudus Tuhan dari jantung gereja? Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.